Jakarta, CNBC Indonesia. Ambruknya pendapatan PT Gudang Garam, GGRM, berdampak besar terhadap nilai kekayaan sang pemilik hingga petani di Temanggung, Jawa Tengah. Nasib para petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kian terjepit. Harapan mereka untuk menjual hasil panen ke pabrikan besar pupus sudah, setelah sejumlah perusahaan rokok ternama seperti PT Gudang Garam Tbk, GGRM, dan Nojorono memutuskan menghentikan pembelian tembakau dari wilayah ini. Kondisi ini telah berlangsung sejak akhir tahun lalu dan kini kian terasa dampaknya seperti pasar tembakau lokal lesu, petani menumpuk hasil panen, dan ketidakpastian menghantui musim tanam berikutnya. Padahal, kedua pabrikan tersebut selama ini dikenal sebagai penyerap utama tembakau Temanggung yang kualitasnya dikenal unggul di pasar nasional. Tahun lalu Gudang Garam dan Nojorono sudah absen beli di Kabupaten Temanggung, ungkap Kepala Desa Purbasari, Pujiono, kepada CNBC Indonesia, Senin, 16 Juni 2025. Akibatnya, para petani kini kehilangan mitra strategis yang sebelumnya mampu menyerap ratusan ribu keranjang tembakau setiap musimnya. Kondisi ini tak hanya berdampak pada petani, tapi juga mengusik roda ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung pun bergerak cepat. Bupati Agus Setiawan telah mengirim surat resmi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memohon audiensi untuk menyampaikan keresahan petani dan meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama soal kenaikan cukai rokok yang dianggap menjadi pemicu utama melemahnya industri hasil tembakau. Performa kinerja Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk, GGRM, sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, terus membukukan penurunan laba bersih yang disebabkan oleh penurunan tajam penjualan rokok. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1958 ini kini sudah makin redup. Begitu juga dengan redupnya kekayaan sang pendiri perseroan. Susilo Wonowijojo adalah pemilik PT Gudang Garam Tbk, GGRM. Ia merupakan anak bungsu dari Surya Wonowijojo, pendiri perusahaan rokok tersebut. Pada tahun 1958, saat masih berusia 35 tahun, Surya mendirikan perusahaannya sendiri, yakni Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Konon, ilham pemberian nama Gudang Garam diperolehnya dari mimpi. Surya berusaha mengembangkan usaha barunya dengan tekun. Namun, Surya akhirnya meninggal pada tanggal 28 Agustus 1985 di Auckland, Selandia Baru. Pada tahun 2001, Gudang Garam telah memiliki 6 unit pabrik di atas lahan seluas 100 hektar, mempekerjakan 40.000 buruh dan sekitar 3.000 karyawan tetap. Cukai rokok yang Gudang Garam bayarkan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah per tahunnya. Gudang Garam kini dilanjutkan oleh anaknya, Susilo Wonowijojo. Sayangnya perjalanan Gudang Garam kini makin berat. Produk Gudang Garam mengalami penurunan penjualan serta laba akibat kenaikan cukai yang berdampak pada daya beli konsumen yang cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari penurunan kinerja keuangan Gudang Garam. Pada laporan keuangan kuartal I 2025, mencatat laba bersih 104,43 miliar rupiah. Angka tersebut ambles 82,46% dari periode sama tahun sebelumnya 595,57 miliar rupiah. Laba bersih perseroan anjlok sejalan dengan penurunan pendapatan perseroan. Pendapatan 23,06 triliun rupiah, turun 12% dari posisi sama 2024 sebesar 26,26 triliun rupiah. Biaya pokok pendapatan 21,06 triliun rupiah, mengalami penurunan dari sebelumnya 23,47 triliun rupiah. Laba kotor tercatat 2 triliun rupiah, melorot 28% dari fase sama tahun lalu 2,79 triliun rupiah. Pendapatan lainnya 108,84 miliar rupiah, melejit dari sebelumnya 42,16 miliar rupiah. Beban usaha 1,8 triliun rupiah, susut dari 1,87 triliun rupiah. Beban lainnya 1,16 miliar rupiah, mencuat dari 1,23 miliar rupiah. Laba kurs 9,78 miliar rupiah, turun dari 18,69 miliar rupiah. Laba usaha 315,45 miliar rupiah, longsor dari posisi sama tahun lalu 981,9 miliar rupiah. Beban bunga 120,34 miliar rupiah, lebih rendah dari 190,65 miliar rupiah. Laba sebelum pajak penghasilan 195,11 miliar rupiah, turun dari sebelumnya 791,24 miliar rupiah. Beban pajak penghasilan 87,59 miliar rupiah, susut dari 195,67 miliar rupiah. Laba 107,52 miliar rupiah, merosot dari akhir Maret 2024 senilai 595,57 miliar rupiah. Adapun,
Total ekuitas tercatat 62,02 triliun rupiah, naik dari akhir tahun lalu 61,91 triliun rupiah. Jumlah liabilitas tercatat 22,37 triliun rupiah, mengalami penyusutan dari akhir 2024 senilai 23,02 triliun rupiah. Total aset 84,39 triliun rupiah, susut dari sebelumnya 84,93 triliun rupiah. Turunnya kekayaan pemilik gudang garam. Penurunan performa kinerja keuangan gudang garam pun berpengaruh pada nilai kekayaan pemilik gudang garam saat ini yang dipegang oleh Susilo Wonowijojo. Menurut Forbes 2024, kekayaan keluarga Susilo tercatat sekitar 2,9 miliar US$ atau setara dengan 47,4 triliun rupiah, Rp16.345 AS1. Diketahui, Susilo memegang 1.709.685 lembar saham, yang setara dengan 0,09% dari total kepemilikan saham PT Gudang Garam Tbk, GGRM. Meskipun proporsi sahamnya relatif kecil, posisi Susilo Wonowijojo sangat penting dalam struktur kepemilikan karena dia adalah Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk. Berdasarkan data Forbes, nilai kekayaan Susilo Wonowijojo mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejalan dengan performa kinerja keuangan gudang garam. Nilai kekayaan Susilo sempat mengalami kenaikan pada 2014 ke 2018, sejalan dengan kenaikan laba bersih gudang garam. Namun sayangnya sejak 2019 hingga 2024, harta kekayaan Susilo semakin terkikis. Bahkan jika dihitung sejak nilai kekayaan 2018 sebesar 9,2 miliar US$ hingga menjadi 2,9 miliar US$, berarti kekayaan Susilo sudah turun sebanyak 68,5% atau ia telah kehilangan sebesar 6,3 miliar US$ dalam 6 tahun terakhir, atau jika dirupiahkan saat ini sebesar 102,97 triliun rupiah, Rp16.345 AS1. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.